Tolong bantu saya untuk menggeser kartu. Saya ingin masuk. Terima kasih. Kamu cari siapa? Saya cari Ouyang dari grup O. Sekarang sudah jam pulang, tidak diizinkan masuk. Saya adalah tunangan Ouyang. Nama saya Li Weiwei. Dengar jelas. Kalau kamu tidak dengar jelas, saya bisa ulangi sekali lagi. Nama saya Li Weiwei. Saya adalah tunangan Ouyang. Kalau hari ini kamu tidak membiarkan saya masuk pintu ini, percaya tidak percaya besok saya akan membuat kamu melepas baju dan pergi. Saya percaya. Tapi gedung ini punya aturan, jam pulang tidak diizinkan masuk. Jika Anda memang ingin masuk, tolong telepon bos. Setelah mendapat pemberitahuan, kami akan membiarkan Anda masuk. Saya tidak punya ponsel. Saya bilang, jangan lihat saya dengan tatapan seperti itu. Kenapa saya tidak punya ponsel? Tidak perlu menjelaskan kepada kamu, kan? Saya pinjamkan ponsel saya. Terima kasih. Kamu Li Weiwei, kan? Adiknya Li Dong. Jah? Benarkah itu kamu? Benar saya, asli. Kamu kenal saya? Jika kamu benar-benar Li Weiwei yang saya dengar, yang Li Weiwei itu, maka ponsel ini benar-benar tidak bisa saya pinjamkan. Apa maksudmu? Ya, maksud saya adalah kamu. Kamu dengarkan baik-baik. Lin Mei adalah teman baik saya. Saya dengar di sini. Kamu menyiram makanan ke tubuhnya dan menghinanya, benar kan? Orang itu kamu ya? Kenapa? Saya kenapa? Kamu mau apa? Kamu pikir saya juga akan menyiram kamu? Tenang, saya tidak akan menyiram kamu. Ouyang makan apa? Kamu dengarkan baik-baik. Nama saya Susi. Ayah saya adalah Su Hongshan. Saya dengar grup Li kamu sedang merencanakan proyek akuisisi Pulau Rusa dan akan bekerja sama dengan perusahaan Dana. Kebetulan ayah saya adalah pemegang saham terbesar dari perusahaan Dana yang ingin bekerja sama dengan kakakmu. Hanya dengan satu kata darinya, bisa membuat proyek keluarga kamu gagal. Jadi untuk masa depan keluargamu, aku sarankan kamu lebih baik bersikap baik. Dan jika aku dengar lagi kamu mengganggu Lin Mei, aku akan membuat ayahku selalu mengincar bisnis keluargamu. Li Weiwei, kamu dengarkan baik-baik. Ada orang di luar orang, ada langit di luar langit. Bukan berarti punya uang bisa berbuat semaumu. Punya uang bukan hal yang hebat. Sampai jumpa. Lihat apa sih? Punya uang hebat ya? Susi Yu. Aku ingat kamu. Dasar bajingan, tunggu saja. Suatu hari nanti, aku akan membuat kamu dan Lin Mei tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana? Kamu sudah hitung? Nggak kuat. Kelaparan sampai mataku jadi rabun. Aku baru pertama kali dengar orang bilang bisa matanya rabun karena kelaparan. Aku benar-benar rabun, aku nggak bisa lihat apa-apa, aku mau makan. 532. Kamu nggak bisa jauhkan matamu dari komputer. Pesananmu sudah sampai. Siu, bagus banget. Aku hampir mati kelaparan. Siu, kamu akhirnya datang, kamu nggak tahu. Kalau kamu nggak datang, mungkin ada orang yang bakal buta karena kelaparan. Semua makanan favoritku. Pelan-pelan, belum pernah makannya. Aku hampir mati kelaparan, wah. Kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal nggak muntah aja. Kenapa pergelangan tanganmu? Kelaparan, sampai nggak bisa pegang kotak makan. Kelaparan, kenapa nggak cepat-cepat makan? Sumpit. Siu, kenapa kamu lama sekali naik? Apa tempatnya susah dicari? Nggak, aku baru ketemu seseorang, jadi agak terlambat. Coba tebak aku ketemu siapa?
Siapa? Li Weiwei. Benarkah? Langsung aku bikin dia diam. Hebat. Dia selalu kayak buat hidup. Gimana kamu bisa bikin dia diam? Kalau kamu traktir aku makan, aku kasih tahu. Gak masalah. Enak banget. Kenapa pergelangan tanganmu? Apakah kamu terluka waktu memukul Chenze kemarin? Bercanda? Mana mungkin aku terluka? Siu. Dia benar, kamu tidak tahu. Ouyang punya satu keahlian, dia sangat tahan dipukul. Dipukul berkali-kali pun tidak mati. Makan saja tidak bisa membuatmu diam ya? Makan sendiri saja. Mau makan atau tidak? Sudah, kalian berdua jangan berantem lagi. Aku benar-benar merasa kamu harus pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Röntgen saja biar tenang. Tidak apa-apa. Ini mungkin cuma keseleo. Beberapa hari lagi akan sembuh. Aku punya pengalaman. Tidak bisa begitu. Aku pernah keseleo kaki, awalnya merasa tidak apa-apa. Tapi semakin lama semakin bengkak, sampai ke rumah sakit dokter bilang padaku. Kalau aku datang lebih awal, tidak akan sampai seperti ini. Cedera otot dan tulang butuh waktu 100 hari. Pekerjaan kalian berdua sedang di tahap kritis. Bagaimana kalau di saat kritis malah gagal? Bukannya kamu masih mau bertinju? Baiklah. Kita makan dulu ya. Habis makan kita langsung ke rumah sakit. Cedera jaringan lunak. Para? Tidak parah, ringan, biasa saja. Istirahat 1-2 bulan bisa sembuh. Tidak perlu sampai segitu lama kan? Karena ini di pergelangan tangan, bagian yang mudah bergerak. Jadi aku sarankan kamu pakai penyangga. Akan lebih cepat sembuh. Cuma luka kecil begini, pakai penyangga lagi. Perlukah? Perlu. Kalian berdua puas sudah membuatku seperti ini? Dokter bilang begitu akan lebih cepat sembuh. Iya, kamu tenang saja jadi pasien, istirahat yang baik. Ouyang, tentang pekerjaan jangan khawatir. Sekretaris Lin akan membantuku. Kalian berdua seharusnya jadi pasangan komedian. Benarkah? Aku juga merasa begitu. Siu, tadi kamu ke kantor. Bawa begitu banyak makanan kami, kamu kenyang? Masih bisa makan lagi? Ouyang, tentang perempuan ini. Kamu benar-benar tidak mengerti sebesar apa langit. Perut kami perempuan juga sebesar itu, benar kan Siu? Benar. Sebenarnya, aku tidak mau pulang, di rumah sendirian terlalu sepi. Aku ingin lebih lama bersama Mea dan kamu. Kedua, aku ingin mencoba mie rebus panggang yang selalu disebut-sebut Mea di Prancis. Dan ada kepiting yang dimasak ayahnya. Sekarang, saya sudah mencoba sate dan ramen. Kapan saya bisa mencoba kepiting yang dimasak ayahmu? Kapan saja, asalkan perutmu benar-benar sebesar langit. Sekarang juga saya bisa membawa pulang. Biarkan ayahku menggoreng kepiting untukmu. Baiklah, kita putuskan malam ini ke rumahmu. Sempurna. Kalian berdua benar-benar menganggap saya sebagai hiasan, minum tanpa mengajak saya. Dan juga, kalian berdua benar-benar hebat, saya hanya terluka sedikit. Membuat saya seperti ini, bagaimana saya bisa bertemu dengan rekan-rekan di kantor? Bagaimana saya bisa bertemu orang dengan keadaan seperti ini? Sangat bodoh. Bodoh? Segera saya akan membuatmu tidak bodoh. Bawa lenganmu ke sini. Untuk apa? Cepatlah. Tenang, jangan buru-buru. Cepat bawa lenganmu ke sini. Pelankan. Bukan kamu. Ini? Apa ini? Jangan bergerak. Apa yang kamu gambar? Berhenti menggambar, bisakah? Kamu yang lakukan. Apa ini? Angkat lebih tinggi, angkat lebih tinggi. Lin Mea, di sini. Bagaimana, Ouyang? Sekarang tidak bodoh lagi, kan? Lin Mea Susiu pernah ke sini. Baiklah, untuk lengan saya yang lucu ini. Untuk kalian berdua yang berwisata di lengan saya. Mari kita minum bersama. Ayo, bersulang.
Oyang. Kemari. Ayah, kamu belum tidur? Lagi-lagi membuat masalah di luar? Tidak ada masalah, saya hanya tidak sengaja terkilir, tidak apa-apa. Lihat dirimu. Seperti apa ini? Benar-benar tidak apa-apa, saya akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Oyang. Sekarang ini waktunya. Waktu paling kritis dalam proyek yang kamu tangani. Tapi kamu, setiap hari keluar, berperang, membuat masalah. Saya pikir kamu sudah berkembang. Jadinya gimana? Kamu tetap aja gak bisa berubah, ya? Iya, aku memang gak bisa berubah. Kalau gitu, biarin aja aku hancur di sini. Kamu bilang apa? Ulangin lagi. Aku capek. Pulang tidur, kamu juga istirahat ya. Udah malam, minta bapakmu masakin udang kecil buat aku. Kayaknya gak tepat ya. Udah sampai depan rumah, masih aja sungkan sama aku. Hari ini senang. Minum dong. Masih minum? Aku gak berani kasih kamu minum lagi. Jangan pukul aku. Maya. Om Lee. Kenapa kamu ada di rumah kami? Bapakmu mabuk, baru aja aku anterin pulang. Ini buat bikin sup penghilang mabuk buat dia. Siu, kamu duduk di sini dulu ya. Aku mau lihat bapakku. Oak. Dengar suara dengkurannya, kayaknya gak bakal bangun dalam waktu dekat. Sup asam pedas udah jadi. Bapakmu udah tidur. Om Lee. Lengan bapakku kenapa? Waktu masak di warung, gak sengaja kena minyak panas. Aku udah bungkusin, tenang aja. Parah gak? Gak terlalu parah. Jangan khawatir. Bapakku memang gitu. Kamu bilang tangannya kena minyak panas. Tidur dulu, ngobrolnya nanti aja. Tangannya udah kena minyak panas, masih aja minum banyak. Bapakku udah tidur. Udang kecil yang kamu inginkan, malam ini gak bakal bisa dimakan. Gak apa-apa, lain kali aja kita makan. Bapak udah tidur, kalian beruntung. Coba deh sup penghilang mabuk asam pedas buatanku. Terima kasih udah anterin bapakku pulang. Dan bikin sup penghilang mabuk buat dia. Walaupun dia gak bisa minum. Kamu bilang gitu, aku jadi malu. Tapi hari ini juga salahku, terlalu senang. Gak bisa nahan dia minum banyak. Lain kali aku perhatiin. Oh ya, Om Lee, aku lupa perkenalin. Halo, namaku Susiu. Teman sekamar Maya di Perancis. Dan sahabat terbaik. Hello Li Dong. Kamu adalah kakaknya Li Weiwei ya? Kamu kenal adik kami Wewe ya? Kenal melalui Maya. Kebetulan hari ini bertemu, ngobrol dengan senang. Siu. Coba cicipi masakan Paman Lee. Oak. Paman Lee, kenapa ayahku minum banyak alkohol hari ini? Apa dia bilang sesuatu padamu?
Ayahku akhir-akhir ini aneh terus. Terlihat seperti punya beban pikiran. Aku tanya dia juga tidak mau bilang. Sebenarnya tidak ada masalah, kebetulan ayahmu hari ini tidak sengaja terbakar. Aku oleskan obat, mungkin ayahmu merasa usianya semakin tua. Takut bisnis toko kalian tidak ada yang jaga. Takut merusak reputasi toko kalian. Mungkin hatinya merasa sesak. Seharusnya tidak ada masalah lain. Tapi kamu sebagai anak perempuan, setelah selesai sibuk, harus menemani dia ya. Aku akan. Oke, kalian ngobrol dulu, aku pergi dulu. Setelah bangun, buatkan dia segelas air madu. Tahu. Si Juja. Sampai jumpa. Kamu lihat apa? Paman Li tidak hanya tampan, masakannya juga enak. Tentu. Siu, menurutmu dunia ini aneh ya? Baru saja kamu bilang ingin minum, tapi tidak jadi. Sup asam pedas datang duluan, langsung lengkap. Hello. Kamu siapa? Kamu cari siapa? Ada perlu apa? Kamu adalah keluarga yang kemarin ada masalah ya? Aku ingin melihat rekaman malam itu. Kamu ingin melihat kejadian malam itu ya? Ayo. Ini bisa diperbesar ya, bisa tidak masalah. Nok, tonggomu kenapa? Terluka. Tidak apa-apa, tidak sengaja terkilir. Apa tidak apa-apa, sudah dipasang gips. Tidak apa-apa. Anakmu. Tengah malam bawa sekretaris wanita. Pergi ke rumah mantan pacar sekretaris itu, memukul orang. Saya sendiri yang menjemputnya dari kantor polisi. Yang penting, mantan pacar sekretaris wanita itu adalah manajer departemen penjualan perusahaan kita. Untungnya dia pinggir cia. Tidak menuntut anakmu secara hukum, kalau tidak sekarang. Sudah makan tahanan di dalam. Biar saya lihat. Ini yang digambar sekretaris wanita kamu. Lumayan bagus. Ayo, taruh di sini, mama yang suapin. Sekarang kamu baru tahu urus anak. Kamu berdua ini. Satu mama yang mabuk setiap hari. Satu anak yang berantem buat sekretaris wanita. Bagus. Bagus sekali, bagus. Dari kecil sampai besar, kamu pernah urus dia? Kamu pernah ganti popoknya sekalipun? Dari TK sampai kuliah, kamu pernah datang ke rapat orang tua sekalipun? Waktu dia sakit, kamu di mana? Saya susah payah membesarkan dua anak ini. Kamu bilang saya tidak urus anak. Mama, Papa. Saya sudah makan, saya pergi kerja dulu. Proyek yang kamu pegang. Saya akan beritahu Ourui. Biar orang lain yang tangani, kamu tidak perlu bertanggung jawab lagi. Papa, saya sudah bilang, luka kecil ini tidak mempengaruhi kerja saya. Kenapa kamu harus bikin segini seriusnya? Sekarang baru tahu serius. Kamu pikir ini mainan anak-anak? Kenapa saya mainan anak-anak? Kamu tahu berapa banyak yang sudah saya korbankan untuk acara peluncuran ini? Saya begadang tiap hari, cuma ingin menyelesaikan ini dengan baik. Pikadang. Cuma buat ini. Bagaimana saya percaya kamu bisa menyelesaikan ini dengan baik? Nak,
Kakakmu memberikan proyek paling sulit ke kamu untuk ditangani. Dia cuma mau lihat kamu gagal, kamu tahu tidak? Bikin kamu tidak punya tempat di seluruh grup. Bikin kamu tidak bisa bersaing dengan dia untuk posisi direktur utama. Kamu tahu tidak, kamu? Kakakku sudah berkorban untuk perusahaan ini selama bertahun-tahun. Posisi ini seharusnya memang miliknya. Apa yang kamu lakukan ini adil buat dia? Kamu bahkan belum lihat proposal saya, sudah bilang saya tidak bisa. Apa ini adil buat saya? Apa yang adil di dunia ini? Kamu adalah anakku. Satu-satunya pewaris grup OU. Ini harus selalu kamu ingat. Sebentar lagi aku pergi ke kantor, mengadakan rapat pimpinan. Aku akan memberitahu semua orang, kamu tidak bertanggung jawab lagi atas proyek ini. Dan, kamu tidak boleh ikut rapat ini. Semua materi tentang konferensi pers yang kamu minta aku siapkan. Sudah aku siapkan semuanya. Bawa semua materinya, ikut aku ke ruang rapat. Tunggu dulu. Sebenarnya apa yang terjadi? Hari ini kan tidak ada rapat. Ayahku mengumpulkan semua pimpinan perusahaan, sedang mengadakan rapat darurat. Ada apa? Dia ingin menggantikan aku, menyerahkan acara ini ke orang lain. Kenapa? Bukankah proposal kita sudah disetujui? Disetujui apa gunanya? Dia tetap merasa aku tidak bisa melakukannya, dan tidak akan berhasil. Lin Mia, kamu percaya padaku, kan? Bisa membuat acara ini sukses? Kita pasti bisa membuat acara ini sukses. Bawa semua materinya. Mari kita rebut kembali acara ini. Tentang acara peluncuran produk baru perusahaan untuk paruh kedua tahun ini. Ada sesuatu yang ingin aku umumkan. Ouyang tidak akan terlibat lagi. Dalam urusan apapun terkait proyek ini, akan dialihkan ke orang lain. Catchua. Ouyang yang bertanggung jawab atas proyek ini. Sudah disetujui oleh semua pimpinan, tiba-tiba Anda ingin mengganti orang. Padahal proyek sudah berjalan setengah jalan. Siapapun yang menggantikan butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Siapa yang bertanggung jawab jika mempengaruhi kemajuan? Ouyang lengannya terluka, perlu istirahat. Lengan terluka tidak mempengaruhi jalannya proyek. Alasan ini tidak bisa kami terima. Saya adalah ketua grup. Saya memiliki hak keputusan akhir atas urusan perusahaan. Masalah ini sudah diputuskan, harap Bos OU segera tunjuk penanggung jawab proyek yang baru. Tidak perlu mencari penanggung jawab proyek baru. Saya sama sekali tidak akan menyerahkan kasus ini. Kekal. Sekarang proyek ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Keluar. Semua orang lihat, tangan saya tidak ada masalah. Cuma luka kecil ini, saya tidak perlu istirahat. Seperti yang dikatakan direktur tadi, mengganti penanggung jawab proyek sekarang akan mempengaruhi kemajuan. Lagi pula, aku cuma segera diberi tangan. Sama sekali tidak akan mempengaruhi jalannya proyek. Dan kita sudah melakukan banyak persiapan di tahap awal. Jadi, aku yakin bisa sukseskan acara peluncuran ini. Acara peluncuran ini adalah acara terpenting perusahaan di paruh kedua tahun ini. Kamu belum pernah punya pengalaman di bidang ini sebelumnya. Ditambah lagi kamu cedera, kalau karena cederamu mempengaruhi jalannya proyek ini. Kamu bisa bertanggung jawab? Tentu saja bisa. Aku yang bertanggung jawab.
Aku harus bertanggung jawab atas proyekku sendiri. Dan hari ini aku ingin berjanji di depan semua orang. Kalau proyek ini akhirnya tidak menampilkan hasil yang sempurna, aku, Ouyang, akan segera mengundurkan diri dari grup OU. Dan tidak akan melangkah ke grup ini lagi. Rapat selesai. Kamu gila ya? Mau merebut proyek, tidak perlu bilang sekeras itu. Kamu tahu tidak konsekuensinya seberapa serius? Kamu bisa bertanggung jawab? Bisa. Semangat. Ayah. Kamerala. Kamu harus tahu, apa yang kubilang pagi tadi. Hanya memberitahumu keputusanku. Kamu tidak punya ruang untuk menawar. Menantangku di depan banyak orang. Mau membuktikan apa? Hanya membuktikan bahwa kamu sangat bodoh dan kekanak-kanakan. Aku sudah menghabiskan begitu banyak energi membawamu ke perusahaan. Aku bahkan ingin memasukmu ke dewan direksi. Dan akhirnya duduk di kursiku. Tapi ucapanmu tadi sangat mengecewakanku. Ayah. Pertama-tama, saya ingin meminta maaf. Tapi saya punya tangan dan kaki. Saya tidak bisa terus membiarkanmu membawa saya berjalan. Jalan yang kamu pilih untuk saya. Suatu hari nanti harus saya jalan sendiri. Bahkan jika saya salah langkah dan jatuh. Bahkan sampai kepala saya pecah dan berdarah. Saya meminta apakah kamu bisa diam-diam melihat saya saja. Saya benar-benar membutuhkan kesempatan ini. Untuk membuktikan di depanmu, di depan kakak saya, di depan semua orang. Bahwa saya, Ouyang, bukanlah orang yang tidak mampu dan lemah. Apalagi orang yang tidak bisa dibantu. Jika saya tidak bisa menyelesaikan hal ini, dan suatu hari nanti kamu benar-benar memberikan posisi ini kepada saya, siapa yang akan menghormati saya? Dan apakah kamu benar-benar yakin menyerahkan OU Group kepada saya? Mengapa pusat pameran tiba-tiba menuntut pembayaran ganti rugi? Bukankah Bos Liu punya hubungan baik dengan mereka? Sebelumnya dia bahkan bersikeras bisa mengambil kembali uangmu kah? Kenapa jadi seperti ini? Ya, awalnya Bos Liu memang bilang begitu. Tapi baru saja dapat kabar. Mereka memutuskan untuk bersikap formal dengan kita. Dan memang ada klausul tentang tanggung jawab sepihak dalam kontrak. Kalau begitu, anggaran kita tidak cukup lagi. Benar, awalnya berharap uang muka bisa dikembalikan. Tapi malah dapat masalah lagi.
Ini berputar-putar kembali ke masalah uang. Ini sama saja kembali ke titik awal. Dana tidak cukup. Bagaimana bisa menyelesaikan hal konkret? Sudah. Sekarang masih kurang berapa? Dengan termasuk ganti rugi yang harus dibayar. Masih kurang lebih 1 juta lebih. Baik, masalah uang sudah selesai. Kamu pakai uangmu sendiri untuk menutupi kekurangan anggaran. Ini bukan menyelesaikan masalah. Sekarang yang kurangkan uang. Kenapa kamu peduli apakah aku menghemat biaya atau pakai uang sendiri? Yang penting masalah terselesaikan, kan? Lanjutkan kerja. Klausul pelanggaran kontrak sudah jelas tertulis. Jika kontrak dihentikan karena pihak kedua, pihak pertama berhak menuntut kerugian yang terkait. Sekretaris Lin, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa dalam hal ini. Tapi hubungan kita dengan mereka kan baik. Bisakah kita cari cara lain? Hubungan ini kan dibangun atas dasar saling menguntungkan. Bulan depan kan musim puncak untuk pameran dan konferensi. Biayanya paling tinggi dalam setahun. Kita tiba-tiba membatalkan 4 lokasi. Membuat pihak lokasi rugi besar. Ini sudah bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan hubungan saja. Nona Lin, begini situasi yang aku tahu. Aku mau terima telepon, bisa kamu menghindar sebentar? Anda sibuk dulu. Aku telepon dan kirim SMS, kenapa kamu tidak membalas? Apakah kamu lagi bersama wanita itu? Sudah aku bilang berkali-kali, rumah tidak aku mau. Anak adalah milikku, aku yang melahirkannya. Kenapa kamu mau merebut ini juga? Siapa yang mengkhianati keluarga ini? Siapa yang mengkhianati hubungan ini? Aku sudah bersama kamu selama 5 tahun. 5 tahun ini, apa yang kamu berikan untuk keluarga ini? Aku beritahu kamu, aku tidak akan biarkan wanita lain membesarkan anakku. Jangan harap. Xiaoya. Di bawah pengawasan paman, aku yang masak sendiri. Pasti enak. Coba cepat. Ayo. Ini toko kalian? Iya, harus coba lobster kecil toko kami. Masakannya enak banget. Ini toko bapakku, sudah lebih dari 10 tahun. Sudah buka lebih dari 10 tahun. Bagus sekali. Punya toko sendiri, bisa mencukupi diri sendiri. Bahagia dan puas. Dan bebas. Kamu juga dengar, aku dan suamiku sedang memperebutkan hak asuh anak. Maaf kalau membuatmu tersenyum. Bos Liu. Aku benar-benar merasa kamu sangat hebat dari lubuk hatiku. Bisnis bisa dijalankan dengan begitu sukses. Dan masih bisa memberikan begitu banyak untuk keluarga. Aku benar-benar mengagumi wanita sepertimu dari lubuk hatiku. Tenang saja, aku jamin urusanmu. Aku pasti tidak akan memberitahu siapapun. Terima kasih, Mea. Bos Liu. Tidak peduli apa yang kamu alami di masa depan. Yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Asalkan kamu ingin berbicara dengan seseorang, ingin berbagi. Datang saja ke warung makan, aku akan menemanimu minum beberapa gelas. Tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan. Dengan 1 porsi lobster. Jika tidak bisa, kita pesan 1 porsi lagi. Lobster di tempat kita cukup banyak. Baik. Bersulang. Mea, tentang masalah tempat. Sebenarnya sebelumnya aku sudah berkoordinasi dengan baik dengan pihak lain. Mereka juga setuju untuk tidak menjalankan klausul pelanggaran. Tapi, ketika aku pergi ke tempat tersebut dan membatalkan kontrak dengan penanggung jawab, di tengah jalan mereka menerima telepon. Setelah kembali, mereka langsung bersikap formal. Semua perjanjian lisan sebelumnya dibatalkan.
ada yang memberi tekanan pada mereka. Pasal. Jika begitu, pihak Anda akan mengalami kerugian. Denda pelanggaran untuk 4 tempat bukan jumlah yang kecil. Baiklah. Asalkan tidak mempengaruhi kerjasama antara kedua pihak kita. Kami tidak masalah. Baiklah. Aku akan segera memberitahu Bos Liu. Baik, baik, baik. Ini Ourui. Meiya, semua orang tahu. Ourui sejak awal sengaja menyulitkan Ouyang. Kenapa aku memberitahumu ini? Ini urusan keluarga mereka. Kamu, jika ingin bertahan lama di perusahaan O, harus ingat untuk menjaga diri sendiri. Lakukan saja pekerjaanmu dengan baik. Ayo. Hati-hati kepala. Jangan antar, kamu juga pulang lebih awal. Kamu hati-hati di jalan, sampai rumah pasti kirim pesan. Baik. Pak, Aipsilono pergi. Sampai jumpa. Aku tanya kamu, akhir-akhir ini kamu selalu alasan kerja. Dari pagi sampai malam nempel sama Ouyang. Kamu gak malu ya? Suka banget ngerusak hubungan orang lain. Gak heran pacar kamu ninggalin kamu. Siapa yang tahan pacarnya? Setiap hari main mata sama orang lain, bikin mesra. Aku bilang Li Weiwei. Bisakah kamu kalau gak ada kerjaan? Banyak baca buku, belajar kata-kata baru. Jangan ngomong hal yang sama bolak-balik. Kupingku udah bosen dengerinnya. Kalau kamu bisa pakai rasa curiga dan cemburumu itu, semua dipakai buat kerja. Aku yakin kamu bisa sukses besar. Kamu ngomong apa? Aku cemburu sama kamu? Dari mana kepercayaan dirimu? Harusnya kamu yang cemburu sama aku. Ya, aku memang gak sepercaya dirimu. Aku pakai baju gini, ini tradisi keluarga Li. Aku setiap minggu, aku selalu kerja di sini. Tahu kenapa keluarga Li punya tradisi seperti ini? Kayaknya kamu gak ngerti sama sekali. Aku dengar beberapa hari lalu kamu di grup O. Ketemu Susiu? Tahu kenapa kamu kalah total? Kalian sama-sama anak orang kaya. Tahu bedanya di mana? Di mana? Aku bilang juga kamu gak bakal ngerti. Li Weiwei, aku kasih tahu. Di luar sana masih banyak orang yang lebih hebat. Kalau kamu gak berubah, kamu akan tetap jadi katak dalam tempurung. Lin Meiya. Sakit, sakit, sakit. Kenapa kamu kuat banget sih? Mungkin kamu gak tahu. Waktu aku kerja sambil kuliah di Paris, 1 karung tepung 100 pon, aku bisa angkat puluhan karung sehari. Perlengkapan lapangan golf, begitu aku pakai, aku bisa gak lepas seharian, kamu bandingin kekuatan sama aku. Kamu cari masalah sendiri, jadi aku sarankan, jangan sembarangan main fisik sama aku. Biar kamu gak sakit sendiri, ngerti? Bobby. Sakit banget. Kenapa kamu minum lagi? Aku ngomong sama kamu, jangan pura-pura gak dengar. Xiaoya. Ayah tanya. Bisakah kita berhenti kerja di grup O itu? Kenapa ayah? Apa kamu lihat aku akhir-akhir ini sering lembur? Tubuh tidak tahan. Aku bilang ya, ayah, putrimu ini kuat kok. Aku sama sekali tidak capek. Setiap hari melayani Ouyang, menyajikan teh dan air. Membersihkan kamar, merapikan rumah, mana mungkin tidak capek. Kamu sudah tahu semuanya. Xiaoya, ayah bekerja keras untuk mencari uang.
mengirimmu ke luar negeri untuk belajar, bukan supaya kamu kembali jadi sekretaris. Melayani orang lain. Ayah, awalnya aku ke perusahaan Mou. Melamar di Departemen Pengembangan Produk. Tapi Departemen Pengembangan Produk tidak ada di kota ini, ada di luar kota. Kamu tahu, aku datang dari Prancis jauh-jauh ke sini. Hanya ingin lebih banyak menemanimu. Kebetulan Mou yang butuh seorang asisten administrasi. Aku pun langsung ambil kesempatan itu. Dan juga pekerjaan asisten administrasi. Tidak hanya yang kamu sebutkan tadi, masih banyak lagi. Mencatat rapat, mengirim dan menerima dokumen, mengelola arsip. Meskipun pekerjaannya beragam, tapi buat aku, ini kesempatan belajar yang sangat baik. Dan aku juga tidak pernah berniat meninggalkan bidangku. Pekerjaanku sekarang hanya sementara. Baik, aku tanya ya. Ouyang, seorang wakil presiden di grup OU. Dia tidak punya sekretaris sama sekali? Kamu tahu, kamu tidak punya pengalaman kerja di bidang ini. Kedua, tidak punya koneksi atau latar belakang. Kenapa justru kamu yang dipilih? Ayah khawatir kamu tertipu, kamu tahu tidak? Kamu setiap hari di dekatnya. Ayah merasa tidak aman, kamu tahu tidak? Xiaoya, ayah tidak mengharapkanmu kaya raya atau sukses besar. Asal kamu bisa hidup dengan tenang, ayah sudah puas. Ayah, kalau orang lain berpikir seperti itu, tidak apa. Tapi kamu juga berpikir seperti itu, putrimu ini memang seperti itu ya. Aku dan Ouyang sama sekali tidak ada hubungan yang tidak pantas. Kami hanya atasan dan bawahan yang normal. Kami setiap malam lembur, benar-benar murni. Semua untuk pekerjaan, kalau kamu tetap berpikir seperti itu. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Xiaoya, ayah tanya sekali lagi. Bisakah kamu berhenti dari pekerjaan itu? Tidak. Kenapa tidak bisa berhenti dari pekerjaan itu? Kenapa harus berhenti dari pekerjaan itu? Ayah, pekerjaan Mou yang sekarang sedang menghadapi masalah besar. Kalau aku mengundurkan diri sekarang, aku akan terlihat sangat tidak setia kawan. Kamu setuju, kan? Jangan minum lagi. Sudah, ayah. Jangan khawatir tentang aku. Tidak ada masalah. Putrimu baik-baik saja. Jangan minum lagi. Aku Sita. Kamu mikir apa dari tadi sampai sekarang? Kamu terus saja tidak fokus. Ada masalah apa? Sekarang aku punya masalah di dalam dan luar. Semua masalah ini menekan aku sendirian. Aku hampir mati lelah. Kamu kenapa sih? Ayahku juga tahu kalau aku sekarang jadi sekretaris Ouyang. Memaksa aku untuk mengundurkan diri. Kemarin karena hal ini, kami berdua bertengkar hebat. Tapi proyek yang kami tangani sekarang ada masalah besar. Kamu pikir aku bisa pergi begitu saja sekarang? Kenapa ayahmu memintamu mengundurkan diri? Dan apa masalah dengan proyek kalian? Ayahku punya prasangka terhadap Ouyang. Dia selalu berpikir bahwa putusnya aku dengan Chen Zhe. Karena dia. Tidak mungkin. Bagaimana bisa?
Aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Masalah pekerjaan, coba ceritakan. Mungkin aku bisa membantu. Semua ini karena masalah uang. Setelah Ouyang mengambil alih kasus ini, kami membatalkan lokasi yang sudah kami tentukan sebelumnya. Liu Xiaohong dari perusahaan kami sebenarnya sudah bernegosiasi dengan mereka, dan mereka setuju untuk mengembalikan uang muka kami. Tapi entah kenapa, kakak Ouyang, Ourui, membuat kesepakatan dengan mereka. Sekarang mereka tidak hanya tidak mengembalikan uang muka, tapi juga menuntut kami membayar denda. Bukankah ini semakin memperburuk keadaan? Ourui yang membuat masalah. Bagaimana kamu tahu ini? Liu Xiaohong diam-diam memberitahuku. Siapa Liu Xiaohong itu? Dia adalah seorang kepala departemen perencanaan di perusahaan kami. Oh ya, aku belum memberitahu Ouyang tentang ini. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Apa aku harus memberitahunya? Katakan saja. Lalu bagaimana aku harus memberitahunya? Sudah. Jangan dipikirkan lagi, urusan ini dengar saja kata saya. Pasti bilang ke Ouyang. Urusan ini sudah selesai, jangan dibahas lagi. Begini, kamu kasih tahu dulu berapa biaya sewa tempatnya. Lebih dari 1 juta. Kamu pulang kasih tahu Ouyang, uang ini aku pinjamkan. Tutup dulu kekurangan dananya. Ya ampun. Aku bilang, kalian orang kaya. Memikirkan masalah selalu begitu sederhana dan kasar ya. Ketika Ouyang tahu tentang hal ini, dia juga ingin menyelesaikannya dengan uang. Tapi cara ini sama sekali tidak menyelesaikan inti masalahnya. Tunggu sebentar, aku mau telepon dulu. Kamu mau telepon siapa? Halo, Ayah. Aku ada hal yang ingin dibicarakan dengan Ayah. Teman baikku, Lin Mei ya. Ayah tahu kan? Sekarang dia punya proyek di tangan, yaitu kontrak sewa 4 tempat di pusat pameran. Tapi grup O tiba-tiba ingin ganti tempat. Jadi pusat pameran akan menuntut mereka karena melanggar kontrak. Oh ya. Ini tanggung jawab Ouyang. Baik. Aku tunggu telepon ayah ya. Apa? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Sudahlah Siyu, jangan menyusahkan paman. Tidak apa-apa. Kalau begitu urusan ini. Baiklah. Tidak apa-apa Siyu, tidak apa-apa. Benar-benar tidak apa-apa, kamu jangan sampai sedih. Kamu sudah menelepon ayahmu demi urusanku. Aku sudah sangat terharu. Urusan ini jangan kamu urus lagi. Kamu ketawa apa sih? Jangan ketawa, kamu baru saja pulang. Sudah sibuk mengurus urusanku. Kamu ketawa apa sih? Aku akting bagus kan? Sampai kamu tertipu. Aku kasih tahu ya, ayahku bilang di telepon tadi. Tahun lalu dia membeli sebagian saham pusat pameran. Sekarang dia pemegang saham terbesar di sana. Dan dia juga berjanji padaku, dia tidak hanya tidak akan menuntut pelanggaran kontrak kalian, tapi juga akan mengembalikan uang muka yang sudah kalian bayarkan. Ya ampun Susiu, kamu benar-benar luar biasa. Siapa yang paling tampan? Ayah Susiu yang paling tampan. Siapa yang paling cantik? Susiu yang paling cantik. Siapa yang paling tampan? Ayah Susiu yang paling tampan. Siapa yang paling cantik? Susiu yang paling cantik. Sudah. Kenapa kamu mengikuti Ourui? Pouka? Aku tidak mengenalmu. Aku juga tidak mengenal orang yang kamu sebutkan tadi. Pelayan. Kenapa buru-buru, Paman? Makanannya belum habis. Kamu siapa? Kamu mau apa? Aku tidak makan lagi, aku pergi saja, oke? Lepaskan.
Kalau begitu, tolong jelaskan padaku. Kenapa di tanganmu ada lipstik Ourui? Majukan. Parenti. Perbezer. Restaurant Maple, Fonghua International. Di parkiran Grupo. Recommend CCTV, ada kamu. Bukti kuat, atau kamu ingin aku telepon polisi? Kamu pergi ke kantor polisi untuk menjelaskan. Ini aku temukan, bukan aku curi. Kenapa aku harus pergi ke kantor polisi? Kalau begitu, kamu jelaskan. Pada Ourui. Hello Showerway. Aku hari ini bertemu seorang kenalan. Xiao Zhang dari toko hewan peliharaan di bawah. Ya, dia sudah kembali. Malam ini kamu mau makan apa? Aku akan beli. Dah. Oke, masalah selesai. Sekarang aku mau tanya sesuatu yang serius. Masih ada hal serius? Apa? Li Dong, apakah dia menyukaimu? Menyukai apa? Tidak mungkin. Dia adalah paman Xiaoliku. Li Dong, pewaris grup Li. Kalau dia tidak tertarik padamu, dia akan memasak sendiri. Untuk membuat sup penghilang mabuk untuk ayahmu? Kalau begitu, kamu benar-benar salah paham. Mereka berdua adalah teman lama, sudah saling kenal lebih dari 10 tahun. Tapi Om Xiaoli ini, orangnya memang sangat baik. Dan dia juga tidak sombong. Apa kamu suka dia? Jangan bilang. Menurutku kalian berdua sangat cocok. Bagaimana kalau kamu menyogokku? Aku akan mempertemukan kalian. Kamu mikir apa sih? Aku hanya memintamu mempertimbangkannya. Kamu mikir apa sih? Dia itu Om Xiaoliku. Ada apa dengan Om Xiaoli? Terlihat juga tidak lebih tua darimu. Dan dia juga matang dan stabil. Kalau menurutmu dia begitu baik, kenapa kamu tidak bersamanya saja? Menurutku kalian berdua sangat sepadan. Bersama-sama pasti akan saling melengkapi, sangat cocok. Aku beritahu kamu. Seumur hidupku aku tidak akan mungkin punya adik ipar seperti Li Weiwei. Aku juga beritahu kamu. Di kehidupan selanjutnya, dan selanjutnya lagi, dan selanjutnya lagi. Aku juga tidak akan mungkin punya adik ipar seperti Li Weiwei. Kemarin malam aku masih memanggilnya katak jelek. Benar-benar. Bagaimana? Seru tidak? Cepat ceritakan padaku, meskipun aku ini orangnya biasanya tidak berguna. Tapi di saat-saat penting, aku bisa sangat hebat. Cepat ceritakan padaku, kejadiannya bagaimana waktu itu? Begini ceritanya, kamu dengarkan baik-baik. Om. Sebelumnya maaf ya, jangan dipikirin. Hanya saja, akhir-akhir ini kamu terus mengikuti Xiaorui. Dan kamu juga mengambil lipstiknya. Aku khawatir dengan keselamatan Xiaorui. Jadi aku harus menyelidikimu. Sebenarnya, aku juga tidak begitu yakin. Sampai kita berdua duduk berhadapan begitu lama, aku merasa foto ini pasti sangat familiar bagimu.
Lalu kamu bilang warna apa yang dimasukkan? Pink. Oke, pink. Masukkan yang pink. Ini dia. Makanan enak yang papa buat untukmu. Lihat apa yang papa buat. Kita tambahkan yang hijau. Ayo nyalakan. Papa yang nyalakan. Oke, ayo. Siap-siap. Selamat ulang tahun. Ayo tie up. Hebat. Ayo benar foto. Baik. Ayo. Ayo. Ayo, lihat kamera. Lihat kamera, 1, 2. Anda adalah ayah kandung Ourui. Ayo, minum. Saya sudah di penjara selama 20 tahun. 20 tahun. Sekarang tidak punya apa-apa lagi. Tapi 20 tahun ini, saya tidak pernah berhenti memikirkan putri saya. Bahkan di saat-saat paling sulit, saya tetap bertahan. Tapi paman, sekarang Anda sudah keluar. Kenapa tidak mencari Xiao Rui? Dia sekarang adalah putri Ou Changlin, presiden grup Ou. Sementara saya, seseorang yang baru saja bebas dari hukuman, terasing dari masyarakat selama puluhan tahun. Apa muka saya untuk mengakuinya? Jika dia tahu, orang yang membesarkannya selama 20 tahun, sekarang disebut ayah, adalah musuh yang membuat ayah kandungnya masuk penjara. Menurutmu apa yang harus dia lakukan? Bagaimana dia harus hidup? Saya lebih suka dia tidak tahu. Ou Changlin yang membuat Anda masuk penjara. Ya. Dulu, dua perusahaan kami bersaing untuk proyek yang sama. Ou Changlin menggunakan cara licik, mencuri buku catatan saya. Tentu, catatan perusahaan saya memang tidak bersih. Karena menghindari pajak, melakukan beberapa hal ilegal. Dan jumlahnya tidak kecil. Seperti ini, karena laporannya, saya masuk penjara. Dia pun mendapatkan proyek ini. Kalau bukan karena proyek ini, Ou Changlin tidak akan seperti sekarang. Lalu apa rencanamu? Sudahlah begitu saja. Bagaimana mungkin saya bisa begitu saja? Putri saya memanggilnya ayah selama 20 tahun. Saya ingin merobeknya, mengambil semua yang dia miliki sekarang. Satu persatu dari sisinya. Aku ingin melihatnya menderita. Aku ingin dia berlutut di hadapanku, meminta maaf padaku.
Tapi dalam keadaan seperti ini, apa yang bisa kulakukan? Hammond, aku sangat mengerti perasaanmu. Aku mengerti bagaimana rasanya tidak memiliki keluarga. Aku adalah seorang yatim piatu. Sejak kecil aku tidak punya ayah dan ibu, aku tidak pernah punya keluarga. Sampai aku bertemu Ourui. Dia sekarang adalah satu-satunya keluargaku.